Di balik pegunungan berkabut yang jarang disentuh cahaya lampu jalan, tersembunyi sebuah desa tua bernama Karangjati. Desa ini seolah dilupakan zaman. Tidak ada sinyal, tidak ada listrik 24 jam. Tapi bukan itu yang membuat Karangjati berbeda. Di desa ini, ada satu pantangan turun-temurun. Jangan pernah menyebut nama anak itu. Bagas, mahasiswa antropologi dari Jakarta, datang untuk meneliti kepercayaan dan tradisi daerah terpencil. Ia muda, skeptis, dan haus data. Ia tidak percaya hal-hal mistis, hingga ia menginjakkan kaki di Karangjati. Ia disambut dengan hangat oleh Pak Lurah dan ditempatkan di rumah Mbah Ranti, janda sepuh yang dikenal sebagai penjaga cerita lama desa. Hari pertama terasa damai. Bagas mencatat budaya struktur adat dan mencoba bertanya tentang legenda lokal. Namun setiap kali ia menyentuh topik itu tentang larangan menyebut anak tertentu warga, langsung terdiam. "Maaf nak, itu bukan bahan penelitian," kata Pak Lurah sambil menatap tanah. Hari ketiga, saat matahari hampir tenggelam, Bagas menyusuri ladang tebu di pinggiran desa. Di antara bayangan batang tebu yang bergerak diterpa angin sore, ia melihat seseorang berdiri diam. Seorang anak kecil. Anak itu tidak bergerak. Punggungnya menghadap Bagas, bajunya lusuh. Bagas melambaikan tangan. Anak itu menoleh perlahan, dan Bagas terperanjat, matanya kosong dan wajahnya seperti diselimuti kabut. Anak itu berlari masuk ke ladang. Malamnya, Bagas bertanya pada Mbah Ranti, "Siapa anak kecil tadi?" Di ladang, Mbah Ranti terdiam lama, lalu berkata pelan, "Kamu sudah lihat dia." "Siapa? Apa dia tinggal di sekitar sini?" Mbah Ranti gemetar. "Itu bukan anak desa ini. Baan kamu, jangan pernah sebut namanya. Jangan pernah coba cari tahu. Sekali disebut, dia akan tahu dan dia akan datang." Bagas tertawa kecil. "Ini cuma cerita hantu kan?" Mbah Ranti tidak menjawab. Tapi malam itu, ia menaruh daun kelor dan bunga kantil di depan pintu. Bagas hanya menganggapnya mitos kuno. Namun, keesokan malamnya, ketukan mulai terdengar. Jam 2. Pagi, 3 ketukan pelan di jendela kamarnya. Bagas membuka tirai. Tak ada siapa-siapa. Tapi saat dia kembali ke tempat tidur, ada bekas jejak kaki basah di lantai. Paginya, Bagas makin penasaran. Ia mencari buku tua di perpustakaan desa. Sebuah catatan lapuk mencuri perhatiannya. Aryadi, lahir ke 1879, anak dari Nyai Surti, membawa bencana ke Krang, nama yang harus dilupakan. Tanpa sadar, Bagas berbisik. Angin tiba-tiba bertiup dari jendela tertutup. Dan malam itu, ketukan terdengar lagi. Tapi kini, di pintu depan. Ketukan itu tidak berhenti. Awalnya pelan, lalu menjadi garukan, lalu menjadi suara. "Mas, bukain. Aku kedinginan." Bagas ketakutan. Ia menutup pintu, menyalakan semua lampu, tapi saat jam menunjukkan jam 3:15 pagi, pintu depan terbuka sendiri. Tak ada angin, tak ada orang, tapi suhu ruangan turun drastis. Keesokan harinya, Bagas mendatangi Pak Lurah. Pak Lurah terlihat pucat saat mendengar nama yang Bagas sebut. "Kau benar-benar bodoh, Nat. Nama itu tidak boleh diucapkan. Aryadi bukan anak biasa." Pak Lurah bercerita dengan suara pelan, seolah takut dinding pun bisa mendengar. Aryadi adalah anak dari Nyai Surti, seorang dukun tua yang membuat perjanjian dengan hitam demi kekayaan dan kesuburan desa. Pian lahir tanpa nadi, tidak menangis, tidak berkedip. Tapi setiap malam, sejak ia berusia 2 tahun, satu orang desa hilang. Mereka tahu anak itu bukan manusia seutuhnya. Ia dibuang secara rahasia oleh para tetua. Tapi sebelum itu, Nyai Surti sempat mengutuk siapapun yang menyebut namanya. Bagas sudah menyebut namanya. Sejak itu, hal-hal aneh terjadi. Bayangan anak kecil berdiri di lorong. Cermin memantulkan sesuatu yang tidak ada di ruangan. Suara tawa anak-anak terdengar dari atap. Bagas memutuskan untuk pergi. Ia mengepak barang,
keluar rumah. Tapi desa terasa berubah bentuk. Jalanan melingkar. Semua arah kembali ke rumah Mbah Ranti. Malam terakhir. Bagas tidak tidur. Ia duduk memegang tasbih peninggalan almarhum ibunya, mencoba membaca doa. Tapi lampu padam dan dari pojok kamar suara itu muncul lagi. "Mas, kamu sudah panggil aku? Aku mau main." Tiba-tiba kursi goyang di sudut ruangan bergerak sendiri. Pintu kamar terbuka perlahan dan sesosok anak kecil berdiri di sana. Wajahnya gelap, matanya putih. Ia tersenyum lebar. Maniak. Esok pagi, warga menemukan rumah Mbah Ranti terbuka. Di dalamnya, Bagas duduk bersila, matanya terbuka. Tak berkedip, mulutnya terus berbisik. "Aryadi, Aryadi, Aryadi." Bagas tidak lagi bisa diajak bicara. Ia duduk begitu selama 3 hari, hingga akhirnya menghilang tanpa jejak. Malam-malam berikutnya, anak-anak desa mulai melihat teman bermain baru di ladang. Seorang anak laki-laki yang tak pernah pulang, yang hanya muncul setelah seseorang menyebut namanya. Dan kini, kau sudah tahu namanya. Di tempat-tempat sunyi yang tak dijamah logika, kadang nama bukan sekadar sebutan. Kadang, nama adalah panggilan, dan satu nama yang seharusnya dilupakan, kini mulai terdengar lagi.